Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita bersama-sama memasuki Rabu Abu dan menyatakan diri secara pribadi dan secara sebagai anggota umat beriman Katolik, menyatakan sebagai orang yang berdosa, memberikan diri mohon pengampunan kepada Tuhan. Rabu Abu adalah hari pertobatan. Dan gereja juga menentukan selama Jumat pada masa Prapaskah adalah hari pertobatan. Dan setiap Jumat bagi orang Katolik sepanjang tahun juga hari pertobatan. Dan hari pertobatan itu mau menegaskan, saya sebagai pribadi yang berdosa, dan Tuhan berkenan jika kita mau mengakui dosa-dosa kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, hari ini adalah hari perkenanan dari Tuhan. Tuhan bersedia menerima kita yang mau bertobat kepadanya. Hari ini kita dipanggil untuk memberikan diri dalam kesempatan berdoa. Dan berdoa itu keluar dari hati, bukan pura-pura hanya di bibir saja atau di pikiran saja. Artinya, saya mau berdoa, itu baru niat. Belum ada kehendak untuk
bertobat kepada Tuhan. Bertobat itu berarti kembali kepada Tuhan. Bertobat itu berarti mengakui segala dosanya dan mau berdamai hidup rukun dengan sesama. Bertobat itu berarti mau menegaskan bahwa perbuatan saya ini buruk, maka saya hendak mengubah dalam kebaikan, bukan kebaikan sendiri, kelompok atau golongan, tetapi menurut sabda Tuhan. Dengan demikian pula Bapak Ibu Saudara-saudari, hari pertobatan sebagaimana dijalani dengan berdoa di dalam ketulusan dan kerendahan hati, pantang dan puasa pun demikian, keluar dari hati dan bukan dibuat-buat, dan juga bukan karena ikut-ikut, karena kiri kanan sedang pantang puasa, maka saya pun pantang puasa. Apalagi sebenarnya tidak melakukan pantang puasa, tetapi wajahnya diubah seolah-olah dia sedang pantang dan puasa. Mengapa wajahmu muram, tubuhmu lemas dan tidak bergairah? Aku kan pantang puasa. Nah, inilah tindakan orang-orang yang tidak jujur di dalam kehidupan beriman sebagai orang Katolik. Dan demikian pula saudara-saudariku yang terkasih, buah-buah dari pantang puasa adalah mau berbagi. Buah dari pantang puasa mau memberi. Buah dari pantang dan puasa orang itu semakin rendah hati dan terbuka pada pemberian diri untuk menolong sesamanya. Dan saudara-saudari, kita juga diingatkan untuk berpantang puasa pada indera kita ini supaya dilatih mengendalikan diri. Mengendalikan mata supaya hanya melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Mengendalikan telinga supaya mendengarkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Mengendalikan mulut dan hanya kita diutus untuk mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan, bukan membualkan kejelekan-kejelekan orang lain. Justru mampu menangkap kehadiran Tuhan di dalam pribadi-pribadi orang lain dan juga mau menunjukkan perbuatan baik Tuhan di dalam diri orang lain. Saudara-saudari, hari ini adalah hari pertobatan. Menegaskan supaya kita berubah menjadi orang munafik, berubah dari orang munafik menjadi orang yang jujur di dalam hidup beriman. Hari pertobatan adalah hari partisipasi di dalam keprihatinan. Tuhan mau turun untuk menyelamatkan setiap orang dan menghapuskan dosa-dosanya. Apalagi kita sebagai orang Katolik hendaknya harus berani turun dari keangkuhan hati, ketinggian hati untuk menjadi rendah hati, ikut berpartisipasi menyelamatkan semua orang. Minimal menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan keluarga, dan hidup di dalam lingkungan, dalam kerukunan, persekutuan orang-orang yang dewasa di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.